Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan, kita panjatkan kehadirat Tuhan. Kita hari ini bisa berjumpa dalam rangka edukasi mengenai masalah kebakaran serta tentang profesi pemadam kebakaran. Saya ucapkan selamat datang adik-adik atau anak-anak kita dari SDN 6 Tanjung ini. Ini dari kelas berapa aja ini? Ada yang kelas 3, ada yang kelas 5, ada yang kelas berapa lagi? Kelas 6 ada? Oh, udah besar, sudah mau SMP ya. Terus yang ini dari TK Idata 2, adik-adik jawab pintar. Masih semangat ya? Masih semangat. Baik, adik-adik, mengenai tentang kebakaran. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, sebelum kita berjumpa hari ini, ada nggak adik-adik yang pernah dulunya juga pernah berkunjung kemari? Ada yang sudah pernah sekali ke sini, misalnya ada. Yang dulu TK-nya pernah ke sini, ada kunjungan? Ada? Oh, ada ya, sebagian ada dulu yang pernah ke sini juga ya. Ya, oke, baik adik-adik. Jadi pemadam kebakaran adik-adik itu merupakan unsur pelaksana dari pemerintahan yang bertanggung jawab membantu masyarakat dalam menanggulangi kebakaran adik-adik. Jadi pemadam kebakaran di Indonesia itu adik-adik punya sejarah. Tidak cuma ada pahlawan, juga ada sejarahnya, tapi pemadam kebakaran juga ada sejarahnya adik-adik. Jadi organisasi pemadam kebakaran pertama di Indonesia itu berdiri pada tahun 1919. Nah, terus Indonesia merdeka tahun berapa? Kalau Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Kalau pemadam kebakaran organisasi pertama berdirinya itu tahun 1919, artinya sebelum Indonesia merdeka pemadam kebakaran sudah ada, dulu didirikan oleh orang Belanda adik-adik di Jakarta. Dulu Jakarta namanya Batavia, orang bilangnya Jakarta itu dulu Batavia, pemerintahan Belanda itu dulu. Jadi wali kota Batavia saat itu bernama Geraldus Johannes Bishop mendirikan organisasi pertama pemadam kebakaran Indonesia bernama Brandweer Batavia. Ya, mengenai kebakaran, siapa yang pernah lihat kebakaran secara langsung? Yang langsung, Urancak, sering lihat kebakaran ya. Di mana? Di video, ya di video banyak ya, di YouTube ya, atau di berita ya, lihat kebakaran ya. Tapi ada yang pernah lihat kebakaran secara langsung? Kalau yang pernah lihat kebakaran secara langsung, adik-adiknya jangan pernah berani mendekat ke lokasi kebakaran adik-adik, karena kebakaran itu kalau terjadi kebakaran, misalkan terjadi kebakaran, tidak boleh ada orang-orang yang mengganggu petugasnya memadamkan api ya, jangan diganggu ya, biarkan petugasnya bekerja. Itu lihatnya, boleh lihat tapi dari jauh aja, biar lokasi kebakaran itu steril ya. Jadi adik-adik, kebakaran itu maksudnya adalah suatu risiko dari nyala api yang tidak terkendali, yang tidak dikehendaki dan sifatnya merugikan. Jadi ada 3 kata di situ: tidak terkendali, tidak dikehendaki, dan sifatnya merugikan ya. Dari risiko nyala api. Jadi kalau api itu masih dikehendaki, masih bisa dikendalikan, itu belum bisa disebut kebakaran. Contohnya api yang bisa dikendalikan, yang masih bisa kita kehendaki, contohnya adalah api kita memasak. Bisa nggak dikatakan orang memasak dikatakan kebakaran? Belum bisa ya. Terus ada tadi lagi kata di situ tidak terkendali, artinya api yang masih bisa dikendalikan, contohnya lagi ada seperti nyala api lilin. Betul, nah, nyala api lilin masih bisa dikendalikan, artinya kita yang masih menghendakinya. Jadi di situ tadi ada 3 kata: tidak terkendali, tidak dikehendaki, dan sifatnya merugikan. Kalau belum merugikan tidak bisa disebut kebakaran. Merugikan di sini adik-adik baik itu harta benda maupun jiwa adik-adik ya. Paham ya? Nah, jadi adik-adik selanjutnya, kalau terjadi kebakaran, maka yang bertugas memadamkan kebakaran adalah petugas, bukan petugas rumah sakit nih, bukan, petugas pemadam kebakaran. Nah, jadi adik-adik, pakaian petugas pemadam kebakaran di lapangan dalam melakukan pemadaman itu seperti ini adik-adik. Dia warnanya macam-macam. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya biru,
macam-macam warnanya. Tapi ini namanya disebutnya kalau dari ujung kepala sampai ke ujung kaki namanya APD. APD itu singkatan dari alat pelindung diri, betul, alat pelindung diri. Nah, baik itu helm, jaket, sampai celananya, sepatu boot, terus sarung tangan juga. Nah, ini fungsinya untuk melindungi petugasnya dari hawa panas, adik-adik. Nah, jadi kebakaran itu kan tidak, itu api itu mengeluarkan hawa panas agar petugasnya tidak kepanasan, tidak merasa mengurangi hawa panas yang ada di lokasi kebakaran, maka digunakanlah APD seperti ini. Selain panas, di lokasi kebakaran adik-adik juga ada yang namanya asap. Asap itu adik-adik lebih parah lagi membahayakan petugasnya daripada panas sebenarnya. Kalau panas, contoh kalau kita panas aja, pasti kulit kita kalau kena panas, kena api meledak itu bom. Melepuh, ada yang cuman bawa pompa, ada yang bawa air, adik-adik. Nah, yang dipegang oleh petugasnya ini namanya nozzle, tembakan, nozzle atau pemancar, adik-adik. Dia ada beberapa ada berbagai macam ukuran. Tapi yang sering dipakai adalah ukuran 2,5 sama 1,5. Kalau yang kecil ini ukurannya 1,5 inci, kalau bilangnya disesuaikan dengan selang pemadam kebakarannya juga ada ini dihubungkan selang ini. Selang fungsinya adalah menyalurkan air dari unit ke nozzle. Fungsi selang adalah menyalurkan air dari unit yang di belakang itu ke nozzle. Nozzle fungsinya memancarkan air dari unit ke selang ke nozzle ke titik api. Ya boleh duduk, boleh kita santai-santai aja, nggak apa-apa, duduk ya. Nah, itu fungsinya nozzle. Nozzle ini ada berbagai macam bentuk, adik-adik. Dia ada bentuknya juga yang seperti ini. Ini juga namanya nozzle, walaupun berbeda bentuknya seperti ini. Ukurannya juga yang seperti ini, ada yang besar. Ini ukuran 1,5 in, dia kecil juga itu seperti itu. Ya, tapi namanya ini solid nozzle. Dia mengeluarkan pancaran air cuman satu aja modenya, mode tajam aja. Itu namanya solid nozzle. Kalau yang seperti ini adik-adik, ini namanya variable nozzle atau nozzle yang bervariasi. Dia bisa berbentuk tajam atau solid, bisa variabel berbentuk payung. Dia bisa membentuk embun, membentuk perisai, adik-adik. Jadi ini depannya ini bisa diputar-putar, depannya ini ada beberapa mode. Mau yang perisainya besar, mau yang kecil ini. Buat mempermudah petugasnya masuk ke dalam lokasi kebakaran, maju secara perlahan-lahan. Ada tekniknya nanti adik-adik. Suatu saat nanti adik-adik kalau berminat menjadi pemadam, menjadi petugas pemadam kebakaran, nanti adik-adik tahu ilmunya. Tapi kita di sini kita kenalkan dulu dasar-dasar dan alatnya saja ya. Apa? Siram air, penyiram air. Ini namanya APAR. APAR itu singkatan dari alat pemadam api ringan. A pertamanya alat, P-nya pemadam, A-nya yang kedua api, R-nya ringan. Dikatakan ringan karena bisa dioperasikan oleh satu orang, adik-adik. Dia berbagai macam ukuran dari 1 kilo sampai 18 kilo dan digunakan pada pemadaman api awal. Kalau sudah apinya besar, tidak bisa lagi adik-adik digunakan APAR ini. Jadi digunakan dalam kebakaran api awal. Api awal dikatakan api awal itu api yang hanya sebesar api unggun. Kalau sudah apinya sebesar rumah, adik-adik mau APARnya 10 biji, mau 20 biji pun tidak bisa memadamkan dia, adik-adik. Maka diperlukan petugas pemadam kebakaran. Nah, selanjutnya itu adik-adik, sekarang itu petugas pemadam kebakaran. Kalau dulu pemadam kebakaran itu kerjanya cuma tok aja, cuman memadamkan api dulu. Tapi sekarang pemadam kebakaran itu ada lagi katanya di belakang, pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, penyelamatan itu macam-macam adik-adik. Ada penyelamatan hewan liar, macam-macam. Kerbau masuk paret, kucing atas pokok, kuda terlepas,
semua kita selamatkan gitu ya adek-adek ya. Cuman yang umum di tempat kita sekarang itu penyelamatan yang kami lakukan itu banyakkan menyelamatkan ular sama penyelamatan tawon. Penyengat tahu penyengat tawon. Nah, itu kebanyakan laporan yang sering kami terima itu adalah penyelamatan tawon sama ular. Kalau ular ini salah satu alat yang kami gunakan. Ya walaupun sebenarnya kalau di dalam pelatihan itu ada cara memegang ular yang baik dan benar itu seperti apa. Cuman kalau untuk lebih amannya maka digunakanlah ini yang namanya reptile catcher atau penangkap reptil. Lebih mudahnya. Ya, yang SD boleh minggir dulu. Yang SD boleh nonton aja dulu. Kita kasih kesempatan buat anak-anak TK dulu. Ya, adik kita yang kecil dulu. Adik TK, IDATA 2 ya. Nah, nanti adik-adiknya bisa dipoto Bu. Bisa dipoto, bisa. Oke, angkat dikit. Angkat dikit. Yeay. Anak-anak dari TK sudah mulai. Yeay. Kasih sedikit lagi ya Miki. Masih. Luar biasa. Kasih padam langsung padam. Dapat lagi ya Miki. Iya masih dikirim airnya, disemprot apinya Om. Iya dikirim. Langsung padam. Mantap.